Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kutu Butaro Official. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman resmi OJK tanpa DC lapangan terbaru tahun 2026. Nah, apakah bisa? Jawabannya jelas pasti bisa ya, teman-teman. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu like dan komen. Agar apa? Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat seputar tutorial. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi banyak banget dicari ya, teman-teman, yaitu aplikasi pinjaman online yang resmi OJK dan tidak menggunakan DC lapangan. Nah, buat teman-teman yang lagi butuh dana cepat, tapi takut didatangi debit kolektor ke rumah, tenang ya teman-teman, di video kali ini kita akan jelasin secara lengkap dan jujur dan tanpa ditutup-tutupi ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai, karena di akhir video saya juga akan kasih tips penting supaya teman-teman aman saat menggunakan pinjaman online. Nah, sebelum kita masuk ke daftar aplikasinya, kita harus pahami dulu ya teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pinjaman online tanpa DC lapangan? Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah aplikasi pinjaman yang tidak langsung mengirim debit kolektor ke rumah teman-teman saat terjadi keterlambatan pembayaran. Nah, biasanya penagihannya itu dilakukan melalui telepon, SMS, WhatsApp, dan email ya teman-teman. Yang artinya semua proses penagihannya masih dilakukan secara digital. Tapi tips penting ya, yang perlu teman-teman ketahui yaitu tidak ada pinjol resmi yang benar-benar 100% tanpa penagihan selamanya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau dikejar-kejar oleh debit kolektor atau DC lapangan, jadi teman-teman harus menghidupkan nomor telepon, lalu SMS, WhatsApp, dan email ya teman-teman. Nah, jangan sampai nomor teman-teman terdeteksi tidak aktif ya. Karena nanti dikira oleh pihak aplikasinya teman-teman kabur dari masalah hutang. Dan bisa kemungkinan DC lapangan akan mengunjungi ke rumah teman-teman. Nah, itu tips pentingnya yang harus teman-teman ketahui, bahwa nomor yang sudah dimasukkan di aplikasi pinjamannya jangan sampai dibuang ataupun dinonaktifkan ya teman-teman. Nah, oke, untuk aplikasinya ini sudah diawasi oleh OJK. Dan untuk yang mendownloadnya itu sudah banyak sekali ya teman-teman. Lalu aplikasi ini juga untuk penagihannya yaitu melalui digital saja ya teman-teman, selagi teman-teman mengikuti aturan aplikasinya. Ciri-ciri aplikasi pinjaman yang relatif lebih aman atau legal itu aplikasi yang legal dan terawasi oleh OJK ya teman-teman. Nah, di tahun 2026 ini aplikasi pinjaman yang relatif lebih aman biasanya punya ciri-ciri. Misalnya terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, poin paling penting, aplikasi legal wajib patuh aturan penagihan. Lalu akses data terbatas. Nah, di sini buat aplikasi pinjaman legal itu tidak minta akses kontak, galeri, atau file pribadi berlebihan ya teman-teman. Dan juga penagihannya manusiawi untuk aplikasi legal ini. Masalah penagihan itu tetap ada, tapi tidak mengancam, tidak memaki, dan tidak menyebar data. Lalu ada layanan pelanggan yang jelas, yaitu bisa dihubungi melalui email resmi atau alamat perusahaan. Selanjutnya yaitu menyediakan opsi negosiasi seperti perpanjang tenor, cicilan ulang, diskon pelunasan. Nah, ini bukan berarti bebas resiko ya teman-teman, tapi lebih terlindungi secara hukum. Lalu gimana kalau sudah terlanjur galbay? Apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, di sini saya akan mengasih tahu buat teman-teman, ini bagian penting dan realistis. Yaitu teman-teman jangan panik dan jangan bikin salah ambil keputusan. Nah, di sini harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Lalu cek status legal dan ilegal, penanganannya beda. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi secara tertulis lewat email atau chat resmi, dan juga simpan bukti-bukti.
Lalu selanjutnya yaitu jangan gali lubang tutup lubang. Nah, ya, ini kesalahan paling sering dan paling fatal ya teman-teman. Makanya harus lebih hati-hati. Jangan sampai teman-teman gali lubang tutup lubang. Nah, yang terakhir yaitu cari pendampingan. Nah, di sini bisa dari komunitas literasi, keuangan, atau bantuan hukum konsumen. Nah, oke, cukup sekian videonya. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.